Oh, buat apa sekolah tinggi-tinggi? Toh perempuan ujung-ujungnya ke dapur. Bukan mengurangi tanggung jawab, justru dengan adanya program ini untuk meringankan. Kenapa? Case-nya di Indonesia adalah saat ini yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Karena kehidupan butuh duit, memang benar. Tapi kalau misalkan kita pemikirannya kayak gitu, kesian juga saya. Tidak, ini sebagai wajahnya Prabowo juga kan, sebagai wajah dari presiden kita. And then kita, ya setidaknya kita membantu, menjembatani antara orang-orang anak muda seperti kita itu sebenarnya senang untuk bisa membantu keluarganya karena banyak juga orang di sana yang belum tentu bisa pulang. Sebenarnya itu bisa dilakukan bersamaan, tapi mayoritas di kita, pemikiran orang kita ini itu lebih kepada kayak, oh buat apa sekolah? Sisi baiknya adalah gimana seorang anak kalau mau pikir, mau belajar kalau misalkan gak dikasih nutrisi yang baik. Selamat datang di Jodea Kepo. Hari ini kita mau bahas isu yang lagi naik terutama di anak-anak muda soal berbagai hal yang sebenarnya pro kontra. Kita akan bahas ini, kita akan bahas soal student loan. Tapi gue gak cuma itu, gue pengen bahas impact dan beberapa hal yang udah Presiden Prabowo lakukan di masa pemerintahannya terutama untuk anak-anak muda yang ada di luar negeri. With the one and only Anissa Wardano. Hello. Welcome. Hai. Jadi teman-teman yang udah tahu, Nisa bisa cek Instagramnya, munculin nanti. Kita kasih kerja editor. Oke. Betul. Nisa aktif banyak di berbagai organisasi, Iya. Duta Bahasa Jawa Barat, Betul. dan juga aktif di organisasi di luar dan di dalam negeri. Mungkin Nisa bisa mulai untuk memperkenalkan diri supaya teman-teman lebih kenal lagi. Oke, hello. Aku Nisa. Saat ini aku masih kuliah juga. Aku lanjut kuliah, and then aku sambil kerja di luar negeri, di negara tetangga, Di mana tuh? di Malaysia. Di Malaysia. Iya. Aku ini dari dulu memang sukanya aktif dalam organisasi, baik di dalam negeri dan di luar negeri. Dulu aku aktif di Duta Bahasa Jawa Barat, and then sekarang aku aktif juga di organisasi di Malaysia. Apa tuh? Tidar, Tidar. Tunas Indonesia Raya. Iya, Tidar Kasara. Malaysia. Nah, maksudnya kita makhluk sosial ya Kak. Dimanapun kita berada, pasti kita butuh teman. And then ketika kita jauh dari negara sendiri, kita pun memerlukan saudara kita. Meskipun nggak saudara, tapi yang namanya ketika kita ada di negara orang, kalau misalkan ada orang yang satu negara tuh kayak dianggapnya dan keluarga. itu kayaknya yang nggak di, aku bisa klaim ini nggak dipunyain negara-negara lain karena feel keluarga, feel gotong royong, feel kebersamaan itu cuma Feels budaya like home. yang kita pegang. Let's say kayak Lebaran kemarin kita bisa ke mana namanya, ke kedutaan, terus sholat bareng, and then kita makan bareng, makan rendang. Kalau di kedutaan gitu makannya apa sih? Kalau bisa lebaran? Actually makanan Indonesia. Kayak lontong sayur, rendang, sama opor. ya. Iya sama, maksudnya kayak kita di sana Bener-bener belum tentu kayak di bisa rumah. masak, ya kan? Dan ketika di sana ada kedutaan, kita bisa datang, bisa ketemu teman-teman satu negara, and then kita bisa masakan negara kita sendiri. Kan kayak homesick ya kalau misalnya kita nggak bisa pulang dan merasakan. Kalau lebaran gak makan ketupat, opor, rendang itu bukan lebaran namanya. Iya, tapi karena kita memang kamu ada di situasi dan aktif juga di organisasi di sana, jadi bisa tetap ngerasain hal tersebut ya. Betul, selain aku bisa merasakan hal itu, justru ketika aku berada di sana, aku bisa melihat kedua negara dari berbagai sisi. Ada baiknya, ada buruknya. Let's say kebijakan yang baik di Indonesia belum tentu bisa diimplementasikan di luar. Begitupun sebaliknya. Iya, mungkin pandangan aku saat ini yang akan aku bicarakan di sini mungkin akan mengandung unsur kontroversial. Karena dari sini aku bisa melihat aku bisa ketika aku di sana, aku bisa melihat kebijakan mana yang baik untuk negara kita sendiri yang telah diimplementasikan di luar gitu. Kayak gitu. Oke, sebelum kita geser ke arah sana, kan kita udah masuk ke bulan ke-6 ya, 6 ke 7 pemerintahan dari Presiden Prabowo. Teman-teman di sana ngerasain impactnya
Apa impact yang paling teman-teman rasain selama di sana? Well, apakah kayak bangga banget nih presiden gue Prabowo atau apapun hal yang kalian rasain selama di luar negeri? Oke, actually kalau misalkan dari kita sendiri, lately kayak tiap bulan, tiap minggu pasti ada saudara kita yang meninggal di sana. Oke. Entah kecelakaan, entah kasus dengan majikannya, dan anything. And then kami sebagai anak muda, maksudnya tidak ini sebagai wajahnya Prabowo juga kan, sebagai wajah dari presiden kita. And then kita setidaknya kita membantu menjembatani antara orang yang ada di sana dengan keluarganya. Let's say ada yang meninggal, kan ngurusin jenazah itu bukan hal yang gampang, mengadvokasikannya seperti apa dan kayak gitu. Dan orang-orang anak muda seperti kita itu sebenarnya senang untuk bisa membantu keluarganya, karena banyak juga orang di sana yang belum tentu bisa pulang. So ada akses yang diberikan sama pemerintah untuk kalian bisa melakukan hal-hal tersebut? Iya, hal-hal kemanusiaan. Okay. And then kalau misalkan, let's say gini, kalau misalkan kayak aku pergi, aku jumpa sesiapapun dalam acara apapun, oh ya Nisa ini orang Indonesia, oh Prabowo. Yes, and then everyone knows who is Prabowo. Dan apapun yang sudah beliau buat untuk bangsa ini. Iya, betul. And then bulan Februari kemarin, kita ada ketemu Mahathir. Oke. Iya, Tidar. Nanti munculin ya. Pokoknya cari postingannya. Ya, Tidar ini ada ketemu Mahathir. Oke. Dan itu suatu hal gebrakan yang terjadi oleh Tidar, khususnya Tidar Malaysia itu mendapatkan apresiasi dari Tidar Pusat karena bisa ketemu Tun M. Siapa yang nggak kenal Tun M? Ya. And then belum tentu orang sana pun jumpa dengan Tun M. Iya. And then Tun M pun bilang, oh Prabowo, oke, Gerindra Prabowo. Dan seminggu sebelumnya kan Pak Prabowo ada Jadi jumpa bangga dengan banget Anwar. Yes, jadi Bangga semua orang banget ketika mendengar Indonesia dan mendengar Prabowo itu kayak suatu, oh wow, yes. Ini kita akan geser ke arah yang akan kita bahas soal pendidikan. Jadi salah satu concern yang Presiden Prabowo kita sama-sama tahu adalah soal pendidikan, soal gizi anak-anak kita yang masih kecil dan lain sebagainya. What do you think? Apa yang teman-teman pikirkan tentang hal tersebut, terutama teman-teman yang ada di luar negeri? Setujukah atau concern yang sangat baik untuk ditingkatin menurut teman-teman semua gimana? Sebenarnya untuk program makanan bergizi gratis ini meskipun banyak pro and kontranya, tapi sebenarnya kalau misalkan kita lihat lagi ke sisi baiknya adalah gimana seorang anak kalau mau pikir, mau belajar kalau misalkan gak dikasih nutrisi yang baik. Salah satu case-nya adalah di Papua itu jumlah angka literasi meningkat 11%. Ya, semenjak ada program makanan bergizi. Jadi makanan bergizi gratis ini sangat berhubungan dengan pendidikan. Iya, jadi gini, orang gak akan bisa mikir kalau misalkan perutnya kosong. Iya, sepakat. Benar kan? Sepakat. Ada malas, Iya. moodnya swing, Iya. apa mau buat selain mau makan. Iya. And then ketika kita, apa mau buat saya mau makan ini aksen Malaysia nih. udah pemilihan katanya nih. Iya. Jadi gimana otak mau menerima pelajaran kalau misalkan perut kita belum selesai. Jadi urusan perut itu utama. Iya. Kan kalau misalkan kita nggak dikasih makanan yang baik, kesehatan kita Jadi pun teman-teman juga terganggu. semua yang terutama di luar negeri ini juga, terutama kamu dan teman-teman Tidar yang di Malaysia juga mendukung hal-hal ini ya. Iya. Dan karena ini sangat amat berhubungan dengan pendidikan. Iya. Dan Keberlangsungan pendidikan dan keberlanjutan. Geser. Tadi ada hal yang kita mau bahas yang tadi kamu sampaikan di awal juga soal student loan. Iya. Jadi ini lagi kontroversi soal pro kontranya student loan. Aku mau mulai dengan apa pandangan kamu soal program ini, terhadap pendidikan. Soal akhirnya kita punya program yang bisa membuat anak-anak jadi mau semangat belajar, jadi bisa lebih pintar lagi karena ini berurusan dengan gizi dan lain sebagainya. Tapi ada satu lagi yang Presiden Prabowo dan kabinetnya buat adalah student loan, di mana kalau kita ngecek program ini seperti di Amerika ini, nanti kita kuliah dulu, kita sekolah dulu, setelah kita bekerja ini baru cicil bayarnya ke pemerintah. Pro kontra, what do you think? Ya, sebenarnya ini menurut aku program yang
bagus Oke. dan menarik karena gini, Kak Jo, kalau misalkan kita berkaca dan melihat dari negara-negara maju, jangan jauh-jauh kita lihat ASEAN dulu, Malaysia, Thailand, Singapura. Apakah dari ketiga negara ini ada suatu hal yang menurut mereka itu kesalahan fatal dalam student loan? Enggak sama sekali. Bahkan mereka bisa meningkatkan pendidikan melalui student loan. Jadi di Malaysia ini udah ada student loan? Ada di Malaysia ini nama lembaganya PTPN, lembaga dari pemerintah juga. Somehow like LPDP di sini. Ya kalau di Malaysia ini 10% bagi beasiswa, 90%-nya ambil student loan. Oke. Kalau di Singapura 5% beasiswa, 95% student loan. And then Thailand 85% student loan, 15% beasiswa. Apakah dari ketiga negara ini mahasiswanya ada demo, ada mempermasalahkan hal tersebut? No. Semua sejahtera dalam pendidikan. Karena apa? Mereka menganggap bahwa pendidikan itu investasi. Tapi sayangnya adalah di kita student loan dianggap kayak, oh ini komersial. Oke, nanti ada bunganya. Padahal kalau misalkan kita pikir lagi, apa bedanya dengan kalian pinjaman online untuk konsumtif, untuk gaya hidup. Dan sekarang Indonesia sudah menginjak angka pinjam online itu hampir 80 triliun. Bahkan lebih. Yes. So, what do you think? Sekarang gini, kalau misalkan kita pinjam online untuk gaya hidup, apakah itu ada nilainya lagi ke depannya? No. Let's say, sekarang beli phone, apakah 5 tahun ke depan ini bakal harganya sama? Gak turun. Oke. Oke. Tapi apa bedanya ketika kita pinjam uang and then kita upskill 5 tahun ke depan, apakah harga kita dibayar dengan gaji yang sama? Enggak kan? Aku coba devil advocate. Yes. Jadi kalau misalnya, kalau tadi kamu bilang soal kita pinjam uang habis itu nanti apa benefitnya untuk ke depan. Tapi kan ada orang-orang yang minjem uang itu untuk bangun usaha, Iya. untuk upgrade, Iya. untuk bangun bisnis baru. Oke. Tapi apakah membuat bisnis semudah itu? No. Semua orang tuh butuh ilmunya dulu. Karena banyak orang, aku mau buat bisnis tapi tanpa tahu ilmu bisnis seperti apa, dasar-dasar So bisnisnya seperti ilmunya apa. itu yang menurut kamu Iya. perlu Semua- didahulukan dibandingkan pekerjaannya. Sebenarnya itu bisa dilakukan bersamaan. Oke. Iya. Tapi mayoritas di kita, pemikiran orang kita ini itu lebih kepada kayak, oh buat apa sekolah? Aku 2021 ada aku mengunjungi suatu pulau di seberang, masih di Indonesia. And then mereka ngomong kayak gini, oh buat apa sekolah tinggi-tinggi? Toh perempuan ujung-ujungnya ke dapur. Stigma-stigma tersebut ya. Yes, masih ada seperti itu. And then, buat apa kamu sekolah tinggi kalau misalkan, kamu ke belakang, kamu gali tanah, kamu bisa dapat timah, kamu jual dapat duit. Kamu pergi ke laut, kamu dapat ikan, kamu jual, kamu dapat duit. Oke. Karena kehidupan butuh duit, memang benar. Tapi kalau misalkan kita pemikirannya kayak gitu, kesian juga saya juga. Another devil advocate. Kenapa jadi harus kita minjem? Kalau misalnya ternyata di undang-undang kita bilang bahwa pendidikan itu sebenarnya tanggungan negara. Iya. Oke, sekarang kalau misalkan pemerintah mengadakan kebijakan untuk memudahkan kita untuk untuk keberlangsungan kehidupan kita ke depannya, kenapa kita harus menolak? Tapi kan sebenarnya pendidikan ini kenapa kita harus, ya ini banyak orang yang ngomong ya. Yeah. Aku coba cons dengan statement ini. Oke. Karena ini sebenarnya ini bagus. Nanti aku akan kasih statementku di akhir karena banyak yang bilang kan orang banyak mengacunya ke pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kalau kita cek sama-sama ya, kita buka itu pasal 31 dibilang bahwa pemerintah itu yang menanggung, diamanatkan untuk bantu pendidikan, bukan kita yang harus susah-susah bayar, bukan kita yang harusnya jadi malah minjem ke pemerintah dan lain sebagainya. Oke, tapi balik lagi, pendidikan buat siapa? Buat diri kita sendiri Buat kan? kita sendiri. Yes. Apakah itu merugikan? Tapi berarti pemerintah
mengurangi tanggung jawabnya dong, quote and quote. Bukan mengurangi tanggung jawab, justru dengan adanya program ini untuk meringankan. Kenapa? Case-nya di Indonesia adalah saat ini yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Oke. And then pendidikan itu privilege. Siapa bapak lo, siapa nyokap lo keluarga siapa, lo penghasilannya berapa, lo bisa kuliah. Lo bisa, ya lo ikut sertifikasi ini, itu, ini. Sedangkan yang kelas menengah ke bawah, apakah mereka bisa mendapatkan pendidikan yang sama? No, belum tentu. Bahkan kalau misalkan di Jawa Tengah ya, aku punya bibi dulu, dia hanya lulusan SD. Can you imagine? Dan dia alasannya, keluarga aku gak punya uang, keluarga aku gak mampu, mau gimana? And then aku bekerja, dia bilang. So what's the point? Sekarang kalau misalkan pemerintah mempermudah untuk adanya program student loan ini, kenapa enggak? Karena apa? Kalau misalkan negara lain bisa, kenapa kita enggak? Berarti kan suatu hal ada yang salah dari kita. Let's say gini nih Kak, sekarang gini, saya pemuda politik, anak muda di luar negeri, kayak di Malaysia, Singapura, Thailand. Ini mereka lebih kepada mementingkan career and then upskilling mereka. Mahasiswa kita, memang kita tuh ada sejarah mahasiswa selalu turun ke jalan, ya aktif dan sebagainya, mengkritisi pemerintahan. Sebenarnya bukan hal yang salah, justru itu salah satu bentuk demokrasi, ya kan? Harus kritis terus. Ya, demonstrasi salah satu bentuk demokrasi. Tapi poinnya adalah di sini, kenapa ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan yang untuk memudahkan setiap orang mendapatkan pendidikan, kesempatan pendidikan yang sama untuk menghindari kesenjangan pendidikan, malah ditentang. Yang mana kalau misalkan di luar, oke, aku terima, aku mau abis ini, aku mau ngambil skill yang ini biar aku dapat kerja di sini, biar dapat gaji segini, kayak gitu. Di luar nggak ada masalah, kenapa di kita ada masalah? Itu sebenarnya hal yang harus dipatahkan dari kita, karena kalau misalkan kita terus bergantung kehidupan dengan orang lain, siapa yang bakal menyelamatkan diri kita? Career Kak sama diri sendiri, belum tentu. Kak Jo bantu aku, nggak mungkin, karena karir itu yang menyelamatkan diri sendiri, bukan orang tua, tapi pilihan diri sendiri. So kalau misalkan kita mau hidup kayak gini, terus apapun ada kebijakan kita tentang tanpa kita tahu solusinya apa. Top. Setuju nggak lo sama student loan? Setuju. Oke, sebenarnya gue setuju. Gue setuju banget dengan student loan ini. Memang betul banget. Jadi kenapa gue pengen, kenapa tadi gue banyak mempertanyakan hal-hal yang cons, karena ini memang yang sering muncul di masyarakat. Bilangnya ini gimana, dan ada banyak statement yang bilang bahwa ini sama aja kayak yang orang miskin udah miskin dikasih utang lagi sama negara. No, enggak. Pendidikan bagi gua yang perjuangan politiknya salah satunya ada soal pendidikan, bahkan yang utama bagi gua tuh pendidikan tuh adalah akar supaya semuanya itu bisa terubah. Karena kalau lu punya pendidikan yang bagus, lu bisa mendapat kesempatan untuk bisa dapat kerja yang bagus. Karena kalau lu punya kesempatan dapat kerja yang bagus, lu punya kesempatan untuk bisa tinggal di tempat yang lebih baik daripada kawasan yang tidak seharusnya menjadi tempat tinggal. Kalau lu punya tempat tinggal yang layak, lu bisa sehat. Karena kalau lu punya kesehatan yang layak, lu bisa produktif, lu bisa ngelakuin banyak hal. Jadi akarnya itu memang pendidikan. Dan saat pemerintah kasih akses seperti ini, menurut gua ini adalah chance yang sangat bagus untuk sistem pendidikan kita lebih baik. Ada orang-orang baru yang mendapat pendidikan lebih tinggi, tentunya harus kita kawal. Kawalnya gimana? Karena saat nanti lulusan semakin banyak, kan nanti juga ada efek-efek baru. Misalnya ada lulusan yang biasanya 10 dari satu perguruan tinggi, ini contoh doang ya. Ternyata karena ada program ini jadi 100. Artinya kan butuh lebih banyak lagi lapangan pekerjaan. Artinya butuh lebih banyak lagi tempat-tempat untuk menampung lulusan-lulusan ini. Jadi dibandingkan kita menolak blok, tapi kita seperti program-program Presiden Prabowo lainnya, kita kasih ruang untuk coba program ini jalan dulu.
kasih program buat program ini jalan dulu, kita kasih ruang untuk program ini menunjukkan bahwa ini mampu membantu pendidikan kita. Baru sembari itu kita kawal, yang tadi gue bilang kita harus kawal gimana nanti lulusannya, gimana nanti apakah dengan banyaknya orang bisa kuliah sistem pendidikannya jadi kualitas tempat pendidikannya jadi menurun. Nah itu yang kita kawal dibandingkan kita plek-plek nolak program ini. Sebenarnya dengerin apa kata pemerintah dulu, and then kita pun sebenarnya memerlukan dari student loan ini dari transparansi dan skemanya seperti apa, kan kita nggak tahu. Jadi ketika mendengar pemerintah mau ada student loan, kita tolak mentah-mentah negatif. Inilah, itulah, buat apa? Dan kita fokus kepada pemerintah korupsi, makanya mau ada student loan dan lain-lain. Sebenarnya kalau korupsi nggak bisa dipungkiri, semua orang pun korupsi. Semua negara pun menghadapinya. Dan Presiden Prabowo sedang membersihkan itu semua mengarah ke sana. Yes, exactly. Memang ada proses yang harus dilakuin. One day mungkin kuliah kita akan gratis. Iya, betul. One day pendidikan kita seluruhnya akan gratis. Nah inilah cara-cara yang beliau gunakan untuk kita mengarah ke sana. Iya, sebenarnya kan dari program ini juga sebenarnya Pak Prabowo lebih pengen mengajarkan kita bukan hanya untuk menerima uang tunai dengan cuma-cuma. Tapi untuk kita lebih berpikir lagi dan bertanggung jawab akan kehidupan kita. Ya kan? Karena kalau misalkan nggak kayak gitu, kamu disuapin terus, gimana kita mau stable? Gimana kita mau bertumbuh sebagai pribadi demi pribadi bangsa ini? Bener. Apa impact terbesar yang akan terjadi kalau program ini berjalan dengan baik menurut kamu? Kalau misalkan kita mau ekonomi stable, itu yang harus dirubah adalah diri kita sendiri. Kita nggak mungkin, let's say, aku pengen gaji di atas UMR. Let's say kalau di Jakarta, let's say kayak aku pengen gaji 20 juta dengan lulusan aku S1. Kan nggak masuk di akal. Nggak sesuai dengan kebutuhan pasar. Aku lulusan SMA, let's say, aku pengen gaji 10 juta. Mungkin ada yang seperti itu beberapa di perusahaan tertentu. Tapi kan nggak semuanya bisa tepuk rata. Tapi ketika kita punya skill yang tinggi, skill yang dibutuhkan oleh pasar, itu yang akan membantu mendongkrak ekonomi kita pribadi. Hal ini akan membantu ekonomi kita naik juga ya? Yes, keberlangsungan hidup kita dan status negara juga. Masa kita mau terus kayak gini menjadi negara berkembang? Kan kita mau jadi Indonesia negara emas dong, ya kan? Lebih kurang kayak gitu. Selain balik lagi ekonominya naik, karena pendidikannya artinya orang-orang hidupnya juga lebih layak. Yes. Dan juga masalah-masalah sosial ini mulai decrease karena hal-hal ini terjadi. Karena at the end, aku percaya kalau dengan adanya program ini, gak akan ada lagi yang namanya kesenjangan dalam pendidikan. Setiap orang bisa mendapatkan pendidikan yang layak, setara. Nggak hanya orang-orang kota yang punya pendidikan, akan tetapi orang-orang daerah terpencil pun bisa mendapatkan akses pendidikan. Dan itu yang bisa, kita harus akses ke situ. Karena Indonesia negaranya luas dan besar, bukan hal yang mudah. Tapi kan ini dilaksanakannya bertahap. Dan kamu optimis dengan program ini akan berjalan? Yes, karena kalau misalkan negara lain bisa, kenapa kita nggak bisa? Berarti kalau misalkan kita kayak gini, something wrong dengan kita. Kita nggak usah ngomongin soal Amerika dan negara-negara yang jauh di sana, tapi tetangga-tetangga kita sudah. Let's say Malaysia. Yes. Malaysia sekarang, selain dari PTPN yang aku tahu itu ada agensi di bawah Kementerian Ekonomi. And then dia ada student loan. Student loan ini mereka bagi 3 paket. Udah bagi 3 paket ini, nanti orang yang habis lulus SPM boleh ambil student loan. Nanti dibayarnya setelah mereka dapat kerja. Apakah itu hal yang buruk? Setelah aku lihat, no, itu sesuatu hal yang bagus. Karena apa? Mereka bisa kuliah sampai ke private university, mereka bisa. Dari dia keluarga yang sederhana, keluarga yang biasa, tapi dia bisa belajar ke private university. Kebayang nggak kalau di kita ada yang kayak gitu? Dan teman-teman bisa cek juga nanti di sosial media ini memang peraturannya dan regulasinya masih digodok. Salah satunya adalah nanti teman-teman bisa mulai membayarkan student loan ini setelah ada penghasilan 54 juta per tahun. Itu kata Prof Stella.
Jadi kita akan terus kawal. Kita sepakat, gue sepakat banget. Kita harus optimis untuk program ini. Tapi kita kawal terus. Jangan sampai di perjalanannya nanti ada hal-hal yang transparan. Ada juga jangan sampai juga berubah yang ternyata at the end loh kok ini nggak sesuai dengan rencana awal nih. Nah itu yang harus kita kawal. Gue mau tutup dengan apa yang paling lo harapin atau apa yang paling lo impi-impiin dari program pendidikan di sistem pendidikan di negara kita. Oke, aku percaya dengan semua sistem pendidikan yang ada di kita ini nantinya akan berjalan dengan baik tentunya karena aku berharap setiap orang mendapatkan pendidikan yang sama dan pendidikan yang layak. Oke. Karena kalau misalkan ya aku anggap semua orang itu keluarga aku meskipun nggak sedarah. Karena ketika dia tidak mendapatkan pendidikan yang layak, aku sedih liatnya gitu. Dan dengan adanya program ini, aku harap semua orang bisa mendapatkan pendidikan yang sama dan layak. Seperti itu. And then kalau misalkan ya kita nggak setuju dengan program ini, lebih baik dipikir-pikir lagi. Karena kalau aku pribadi dengan ngelihat status sekarang kita ketinggalan jauh. Kebanyakan kita lulusannya S1, bahkan SMA juga masih banyak. Dan kita pun pengen ekonomi kita naik, kalau misalkan kita nggak merubah pendidikan kita, skill kita, gimana kita mau mendapatkan ekonomi yang layak? Karena sebenarnya pendidikan itu bukan buat siapa-siapa, tapi buat diri kita sendiri. Investasi leher ke atas itu buat diri kita sendiri. Kalau misalkan sekarang teman-teman tergiur dengan pinjaman online sampai banyak-banyak untuk konsumtif, sebenarnya nothing. And then lebih baik kita siapkan investasi leher ke atas karena itu suatu hal yang tidak akan pernah habisnya, nilainya tidak akan pernah terbayarkan oleh apapun. And then aku percaya setiap orang pasti akan sukses dengan jalannya masing-masing. Asal tergantung diri kitanya aja. Kalau lo mau hidup yang layak, belajar banyak-banyak, lo upskill banyak-banyak, lo main yang jauh. Karena gini, di Indonesia masih banyak tunduk pada peraturan. Jadi kayak oke, sama yang tua masih segan, sama ini aku masih takut dan lain-lain. Jadi nggak ada. Bukan base-nya adalah skill dan kompetensi ya. Iya, tapi dengan cara apa? Kita networking pun perlu. Dengan sesiapapun kita harus kita harus buka obrolan dengan sesiapapun. Karena someday kita pasti butuh orang itu. Dan kalau misalkan kita berani berbicara dengan siapapun, itu adalah suatu hal yang memudahkan kita untuk kedepannya. Top. Guys, pendidikan itu kunci. Thank you so much Nisa untuk hari ini, untuk share banyak. So, mari kita kawal kembali. Selalu gue kedepanin di video-video yang ada di Jodea Kepo bahwa ini adalah platform yang gue mau pakai untuk kita terus kawal hal-hal baik yang pemerintah Prabowo buat, karena kita percaya ada harapan untuk kita sama-sama nyampe di 2045 dari Indonesia emas itu dengan smooth dan dengan banyak cerita-cerita baik. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jodea Aristophilus, Anissa. Bye.